bersama kami di Pustok episode 22. Nah, akhirnya setelah sekian lama kita duduk lagi di sini dan mereka melihat wajah-wajah kita lagi. Bener banget. Oke, Zaki, ngomong-ngomong kita di sini tuh kan baru kembali nih. Kita mau bahas apa lagi nih? Enaknya kita bahas film aja gak sih? Waduh, film apa tuh? Yaitu film jatuh cinta seperti di film-film. Wah, kedengarannya tuh film ini kayak unik dan menyentuh hati gitu gak sih? Unik banget ini filmnya. Nah, ngomong-ngomong, film ini tuh dirilis pada 30 November 2023. Termasuk masih baru banget nih. Iya, masih tahun kemarin ya. Dan disutradarai oleh Yandi Lawrence. Kamu tahu nggak pemeran di dalam film ini tuh siapa aja? Kalau nggak salah itu ada Ringgo Agus Rahman ya sebagai pemeran Bagus dan Niriana Zubir sebagai Hana. Nah, itu mereka sudah profesional banget ya secara di filman. Nah, Kansa sendiri tahu nggak sih filmnya itu bagaimana? Secara garis besarnya aja nih, daripada spoiler banyak-banyak itu. Oke deh, aku ceritain sedikit aja ya. Jadi ceritanya tuh tentang Bagus ini, seorang penulis skenario yang bertemu dengan teman SMA-nya dulu yang bernama Hana. Nah, mereka ini bertemu awalnya tuh di supermarket. Gimana kalau kita bikin film hitam putih? Ini bukan film art kan ya? Komersil, Pak. Komersil. Bilang dong. Iya. Film ini bercerita tentang seorang penulis film yang ingin mendapatkan gadis pujaannya dengan cara menuliskan kisah cintanya ke dalam skrip. Curhat ya. Ya, kan kalau penulis memang harus personal, Pak. Ya, mereka semua bilang gitu kok. Saya lanjut lagi. Iya. Namanya Hana, teman SMA-nya yang baru saja menjanda. Yuk kebayang nggak yang main jadi Bagus siapa? Yoon Byoko. Saya rasa kegantengan, Pak. Ya kalau gitu kita bikin seimbang aja. Gimana kalau yang main Hana itu Julia Estelle? Kebayang gak sih ada film romance, pemerannya udah seumuran kita. Siapa yang mau nonton? Manis ya? Apakah cinta? Itu dari awal memang Bagus niatnya buat modusin Hana atau dia memang bener-bener suka sama Hana? Kalau masih belum move on juga. Jadinya set ending ya. Nggak menutup kemungkinan ya kalau suatu hari nanti ada pria lain lagi di hidup lo. Kayaknya gue sendiri gini aja nggak apa-apa sih. Itu kan ceritanya dia, masa nggak izin? Gue sih digituin ngamuk. Lo pikir dengan bikin film lo bisa ngerasain apa yang orang lain rasain, Gus? Lo nggak usah ngomong jatuh cinta, lo nggak usah bikin film tentang jatuh cinta. Lo tuh nggak ngerti apa-apa. Ya bukan, nah, karena kan harusnya cinta nggak nyiksa diri lo kayak gitu. Jadi menurut lo, semua yang gue rasain ini bukan cinta? Nonton suka itu Gus. Mereka tuh minta diperes emosinya. Kalau bisa tuh mereka sampai nangis Gus. Nanti di premier kalau mereka nangis, I pakai rekamannya untuk media promo Gus. Nah, jadi Bagus tuh melihat Hana yang sekarang tuh beda dari yang dulu SMA-nya tuh. Jadi dulu waktu SMA itu Bagus melihat Hana tuh sangat ceria, Seneng. kayak positive vibes gitu. Tetapi sekarang Bagus tuh melihat Hana kayak sering melamun, terus murung, Sedih intinya gitu. sedih gitu. Nah, kamu tahu nggak kira-kira Hana sedih tuh kenapa? Itu kalau nggak salah karena ditinggal oleh suaminya itu ya. Nah, bener banget. Jadi Bagus saat melihat itu, dia tuh kayak muncul dalam dirinya mau mendekati Hana lagi. Nah, jadi Bagus itu mencoba untuk membangkitkan semangat Hana untuk percaya kepada cinta lagi seperti di film-film romantis. Atau waktu SMA-nya gitu kan. Iya, jadi Hana itu kan kayak trauma gitu nggak sih? Jadi Bagus itu meyakinkan kembali kalau cinta itu bisa muncul lagi gitu loh. Nah, Zaki, kamu tahu nggak sih cara unik pendekatan Bagus ke Hana yang ada di film itu? Nah itu Bagus mendekati Hana dengan seperti memberikan bunga, menonton film, terus hujan-hujanan bahkan. Wah, kayak di film-film Iya. klasik gitu ya. Ya bener. Tapi usaha Bagus itu berakhir dengan konyol yang membuat Hana itu kembali ceria lagi dengan kelakuan Bagus. Wah, jadi setelah sekian lama Hana murung, melamun, Iya. akhirnya bisa ketawa lagi dengan munculnya ide konyol Bagus Bagus. ini ya. Wah, keren-keren. Nah, tapi kan konflik itu mulai muncul di tengah-tengah cerita dengan Bagus itu ternyata selama membuat skrip film
tidak diketahui oleh Hananya. Nah, hal ini membuat Hana sedikit kesal kepada Bagus. Nah, di sisi lain, penonton ini juga dibuat bingung harus membela ke Bagus atau ke Hananya begitu. Jadi penonton ini bingung ya, karena kan Hana merasanya itu Bagus hanya memanfaatkan cerita mereka untuk kesuksesan film Bagus, jadi gitu ya. Aku juga sempat bingung sih, Zaki harus membela siapa. Kan Hana ini juga punya privasi, Nah, tetapi benar. Bagus ini juga sangat mencintai Hana gitu. Tapi juga Ingin menuangkan ke dalam filmnya. iya, gitu. menurutku sih, kalau menurut aku sendiri ya, itu salah Bagus sih. Soalnya dia itu nggak minta izin gitu, nggak minta izin dulu kepada Hana ini. Oke Zaki, tanpa berlama-lama, kamu bisa nggak langsung jelasin aja ke aku akhir cerita mereka? Langsung ke endingnya. Iya, kira-kira itu seneng atau kebalikannya? Nah, tanpa aku memberitahu spoiler yang besar nih, biar teman-teman juga nonton gitu ya. Nah, film ini menunjukkan bahwa cinta itu tidak selalu seperti di film. Nah, atau kita merasakan cinta itu bertemu dengan seseorang yang berada di dekat kita gitu. Berarti cuma pandang-pandangan Iya. aja, itu kan udah kayak biasanya kan bikin salting Nah, gitu ya. benar. Jadi Melihat kita tidak harus seperti di film-film yang kita harapkan begitu. kayak nonton film terus jalan berdua gitu. Nah. Kalau di SMA ini biasanya kayak cuma waktu pacaran terus ngelihat dia di sebelah mana gitu udah kayak seneng gitu gak sih? Pengalaman. Waduh, kamu juga gak sih Zaki? Kayaknya semua siswa-siswi Semaneta ngalamin semua sih. Tapi nggak berlaku buat yang cowoknya di luar sekolah ini, bener nggak? Ya, benar. Ya sabar ya. Oke, jadi kan setiap film itu pastinya mempunyai hal-hal yang menarik. Benar. Nah, dari film yang kita bahas sekarang ini, kamu tahu nggak hal menarik apa yang ada di film ini? Ada banyak sekali ya yang menarik menurut saya ini. Yang pertama itu kisah cintanya itu relate lah sama kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, film ini film ini berbeda dengan film-film kebanyakan yang lainnya, yang biasanya kan berwarna gitu. Nah, film ini itu menampilkan film yang hitam putih. Jadi menarik lah buat ditonton gitu. Kan biasanya berwarna gitu. Ini beda dari yang lain gitu. Tapi masih tetap kayak bagus gitu kan, Zaki? Iya. Masih cocok ditonton. Waduh. Terus kayak alurnya gitu gimana? Apakah pakai alur maju aja atau ada alur yang kayak flashback gitu? Nah, dari alurnya sendiri itu maju mundur ya. Dari menampilkan Bagus dan Hana tiba-tiba kembali ke Bagus yang menyetorkan ke sutradaranya itu. Oh, jadi ada yang masa lalu, Ya. terus ada yang masa sekarang, Ya, dan juga kembali lagi yang- saat Bagus menyetorkan skenarionya Atau kepada skripnya itu ya. sutradara gitu ya. Benar Jadi banget. harus menyiapkan apa ya, pikiran yang lebih gitu ya Iya. nonton film ini. Tapi seru kan? Seru ini. Seru banget. Nah, selanjutnya dari acting pemainnya sendiri nih. Nah, dari Bagus sendiri itu sudah berpengalaman lah. Jadi dia langsung bisa berchemistry dengan Hana sendiri. Dengan pasangannya Iya, gitu benar. ya. Oke. Nah, tadi kan bahas yang hal menarik dari filmnya nih. Kira-kira ada gak sih pesan yang ingin disampaikan dari film ini? Tentu. Nah, jadi pesan yang disampaikan dalam film ini itu, film ini ingin menyampaikan bahwa cinta itu bisa hadir dalam berbagai bentuk dan tidak selalu harus seperti yang kita lihat di film-film. Cinta itu bisa tumbuh di mana saja, kapan saja, dan pada siapa Benar. saja. Nah, film ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup kita. Dan tidak takut untuk mengejar mimpi-mimpi kita, seperti itu. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan itu kita tidak boleh untuk menyanyiakan sebuah momen atau kita bisa mengambil kesimpulan yaitu kita bisa menghargai setiap momen atau setiap waktu karena setiap momen itu bisa berharga banget di kehidupan selanjutnya. Gak bisa diulangin Ya, lagi bener gitu banget. ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas dari film ini. Nanti kalian juga kayaknya harus nonton sendiri gak Ya, sih? bener. Bisa tonton di mana, Zaki? Di Netflix bisa itu. Kayak Daripada kita nonton bajakan Iya, gitu bener. ya. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, komen, dan dan subscribe. subscribe. Bye-bye!